saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat apa sebenarnya yang menghambat kita untuk lebih serius lagi ikut Tuhan? Ada macam-macam. Ya, terutama misalnya kita tidak bisa serius mengikut Tuhan karena roh mamon. Kita mengejar uang sedemikian rupa sehingga kita lupa persekutuan, lupa ibadah. Jadi mari dengar betul ayat firman Tuhan hari ini yang kita akan sebentar baca, memberi kekuatan anugerah kepada kita untuk lebih serius lagi mengikut Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Berkati kami saat dengan firman Tuhan, dan tolong kami untuk buat keputusan. Tidak boleh ada satu pun yang dapat menghambat kami mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Lukas pasal 18, ayat 22-23. Lukas 18 ayat 22-23, demikian kata firman Tuhan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Amin. Dalam teks yang lain, referensi yang lain disebut bahwa dia orang muda. Sudah mengerti? Kalau dia orang muda, sudah kaya raya, maka sudah pasti dia apa? Mempunyai warisan. Itulah yang paling menyedihkan hatinya. Kenapa saudara sekalian? Oleh karena dia katakan, aduh, bagaimana apa kata orang nanti? Apa kata tante dan om saya?
Apa kata opa saya? Nanti bilang apa dan oma saya? Maksudnya orang tua dari bapaknya. Tidak mungkin lah kalau begitu. Karena itu dia apa? Kata Alkitab, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Padahal Yesus sudah kata tadi, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jadi, satu hal itulah yang paling sulit. Ada orang yang gagal mengikut Tuhan karena apa? Tidak mampu melepaskan rokok. Tidak mampu melepaskan minuman keras. Saya sudah berapa kali dengar orang katakan, "Iya Pak, tapi saya itu minum bukan untuk mabuk. Saya cuma karena sudah kebiasaan dari dulu." Itu dia. Kebiasaan dari dulu harus minum. Kalau enggak, saya enggak bisa tidur. Itu dia. Itu sudah kecanduan namanya. Itu sebabnya Tuhan mau kita lepaskan. Begitu juga. Ada orang yang cerita sama saya, "Pak, kalau saya rokok saya enggak mau lepaskan." "Loh kenapa?" "Harus lepaskan dong." Saya kan orang yang suka nulis-nulis, suka buat cerita-cerita, katanya. Jadi kalau saya tidak merokok, tidak ada inspirasi. Itulah sudah bahaya itu. Ya berarti kita sudah kecanduan dan tidak dapat ilham. Padahal kita dapat ilham itu dari mana? Dari Roh Kudus. Bagaimana dia bisa rokok bercampur dengan karunia Roh Kudus? Jadi hati-hati kita dengan kalimat ini. Di sini anak muda ini sudah pasti. Dia punya warisan dari orang tuanya. Karena itu dia kaya raya. Jadi dia mengatakan itu tadi, dia mengatakan bahwa saya tidak mungkin lepaskan warisan ini dijual kemudian dibagikan kepada orang miskin. Tidak mungkinlah saya. Nah, ini titik masalah kita, saudara sekalian. Ada satu saja lagi. Yang saya cerita tadi, seorang bapak, dia tidak bisa lepaskan rokok karena kalau tidak merokok, dia tidak dapat inspirasi. Seorang bapak yang lain, dia katakan dia tidak bisa tidur. Kata tidak bisa inilah yang memblokir hidup kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Saya bukan mengatakan bahwa orang yang minum-minum itu dan juga merokok itu pasti masuk neraka. Tetapi maksud saya ialah Tuhan mau hidup kita bersih. Tuhan mau hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita kemudian bisa hidup kita itu bertumbuh lebih tinggi lagi dan berbuah lebih lebat karena kita mau melepaskan yang satu ini lagi. Ini firman Tuhan ini betul luar biasa. Masih tinggal satu hal lagi. Boleh jadi rokok, boleh jadi minuman keras, boleh jadi apa yang lain yang menghambat kita untuk kita dapat bertumbuh lebih tinggi lagi, berbuah lebih lebat lagi. Jaga hidup kita dengan baik, ikut apa kata firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, buat kami Tuhan untuk mau melepaskan yang satu lagi itu yang menghambat kami untuk bertumbuh secara rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan
like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.